Perkenalkan, nama saya Briliana Mangala dengan NIM 2108 1102 0088. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen dan manajer. Apa itu manajemen? Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksananya untuk mencapai sasaran tertentu. Apa itu manajer? Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik tentu akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Seorang pemimpin di suatu perusahaan seringkali dikaitkan dengan kepemimpinan. Pada suatu perusahaan, umumnya seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki keterampilan untuk memimpin sebuah organisasi. Tingkatan manajemen terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama, manajemen tingkat atas atau top level management. Manajemen tingkat atas adalah yang dimaksud para pimpinan organisasi perusahaan seperti manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen pada tingkat ini adalah manajer yang satu tingkat di bawah manajer tingkat atas. Manajer di tingkat ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat menengah juga bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah dalam mengelola setiap kebijakan dan memaksimalkan visi perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level management. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Contoh manajer tingkat pertama pada tingkatan ini biasanya contoh jabatannya seperti department manager, supervisor, foreman, dan sebagainya yang memiliki wewenang terbatas dan lingkup kerjanya sesuai di bagian masing-masing divisi. Pada tingkatan manajemen memiliki tugas-tugasnya masing-masing, yaitu tugas top level management. Beberapa tugas dan tanggung jawab manajemen tingkat atas diantaranya adalah menentukan tujuan utama dari perusahaan dapat berupa tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang, membuat kerangka untuk dapat mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya rencana dan kebijakan yang dilakukan, mengorganisir setiap kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajemen yang satu tingkat di bawahnya, mengatur setiap sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan seperti aset perusahaan, keuangan, tenaga kerja, dan lain sebagainya, untuk menunjang kegiatan keseharian di lingkungan perusahaan, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan dan perkembangan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya, mengatur kegiatan atau urusan yang dikaitkan dengan dunia luar seperti bertemu supplier, pejabat pemerintah, media, dan lainnya. Tugas middle management. Beberapa fungsi dan tanggung jawab para manajemen tingkat menengah adalah menjalankan dan menjelaskan setiap kebijakan yang telah ditentukan oleh manajemen di atasnya kepada setiap manajemen yang ada di bawahnya, berkoordinasi dengan setiap manajemen di bawahnya untuk melaksanakan kegiatan di departemen masing-masing agar sesuai dengan yang diharapkan, melakukan perekrutan dan penyeleksian, serta mengatur penempatan setiap karyawan sesuai kebutuhan di unit kerja masing-masing, melakukan pengawasan dan mengarahkan karyawan di pimpinannya sehingga dapat bekerja dengan maksimal mungkin. Motivasi karyawan agar dapat bekerja dengan baik dan benar, seperti memberikan bonus, penghargaan, tiket liburan, dan sebagainya.
melaksanakan rencana kerja yang telah disusun, dan bekerja sama dengan departemen lain untuk menjaga kelancaran setiap kegiatan kerja yang dilakukan, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. First level management, adapun tugas dan tanggung jawab para manajer tingkat pertama dan tingkatan ini adalah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan, menjaga pekerjaan yang baik, dan menjaga hubungan antara atasan dan bawahan agar tetap baik, berkomunikasi setiap saat dengan para karyawan dan menyaring saran-saran dari karyawan, mempelajari masalah dan keluhan dari para bawahannya sebelum disampaikan pada manajemen di atasnya, bertanggung jawab untuk memberikan semangat dan memberi motivasi untuk para pekerja agar lebih berinisiatif, menjaga dan meningkatkan standar kualitas, serta memastikan tidak ada pemborosan dalam pemakaian sumber daya. Robert Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar, yaitu: yang pertama, keterampilan konseptual. Manajer tingkat atas atau top manager harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Dan yang ketiga, keterampilan teknis. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Selain 3 keterampilan dasar di atas, Ricky Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu: yang pertama, keterampilan manajemen waktu merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Waktu yang dimiliki merupakan aset berharga, dan menyia-nyiakannya berarti membuang-buang uang dan mengurangi produktivitas perusahaan. Dan yang kedua, keterampilan membuat keputusan merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam mencegahnya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas atau top manajer. Itulah pemaparan materi yang saya berikan tentang manajemen dan manajer. Terima kasih.